Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita, di mana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang persamaan Schrödinger bergantung waktu. Mana persamaan Schrödinger bergantung waktu itu didapatkan dari yang memenuhi asumsi-asumsi kita sebelumnya, seperti relasi De Broglie dan persamaan Schrödinger ini merupakan persamaan gelombang, di mana kalau fungsi gelombang semua partikel telah kita dapatkan, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan probabilitas posisinya, momentum, dan energinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan fungsi gelombang yang dimaksud. Oke, jadi kalau yang lalu itu kita sudah membahas tentang persamaan Schrödinger secara umum, di mana diberikan sebagai berikut: minus H pangkat 2 per 2M I X T dibagi dengan X pangkat 2 ditambah potensial dikali C sama dengan I H bar C X T dot. Oke, jadi ini adalah persamaan Schrödinger bergantung waktu. Nah, untuk mendapatkan cara mendapatkan posisi fungsi gelombangnya ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mendapatkan solusi ini, pertama-tama kita akan menggunakan separasi variabel, di mana teknik separasi variabel ini telah kita perkenalkan pada kuliah fisika matematika kemarin. Jadi untuk mendapatkan solusi ini, pertama kita gunakan solusi variabel, di mana X T sama dengan P sebagai fungsi daripada X dan F sebagai fungsi daripada T. Jadi kita pisahkan fungsi yang bergantung terhadap posisi atau X dan F fungsi yang bergantung terhadap waktu. Jadi ini bergantung pada posisi dan ini bergantung pada waktu. Oke. Nah, jika persamaan ini kita substitusi ke atas, ke persamaan Schrödinger-nya, kita akan dapatkan minus H bar pangkat 2 per 2M. Nah, sekarang karena ini yang suku pertama itu turunan terhadap waktu, turunan terhadap posisi, maka bisa ditulis seperti ini: Fx, F sebagai fungsi daripada T, ini sekarang do dx pangkat 2. Oke. Jadi kalau dia diturunkan terhadap posisi, coba perhatikan tadi di suku pertama ini dia diturunkan terhadap posisi, maka yang ini dianggap sebagai konstanta. Kalau di sini dia diturunkan terhadap waktu, berarti yang posisi dianggap konstan terhadap turunan waktu. Oke, sehingga ini bisa kita tulis ditambah potensial sebagai fungsi daripada posisi
IX FT. Nah, sekarang ini diturunkan terhadap waktu, berarti ini I habar IX DFT DX. Sorry, DT. Kira apa? Ini sudah pernah kita perkenalkan teknik seperti ini. Saya perkenalkan di kuliah fisika matematik kemarin, di namanya teknik separasi variabel. Nah, kemudian kita bagi kedua sisi, semua suku kita bagi dengan dibagi dengan si X FT. Coba perhatikan kalau ini dibagi dengan suku pertama dibagi dengan ini, jadinya minus habar pangkat 2 per 2M seper Px D2 Cx dx pangkat 2 ditambah kalau ini dibagi dengan ini tinggal Px sama dengan kalau ini dibagi dengan ini yang ruas kanan, ini sama dengan I habar seper F T DF T dt. Oke. Jadi itu kita sudah dapatkan seperti itu. Nah, maka coba perhatikan ini bisa kita tulis seperti ini. Ini bisa kita tulis jadi seper Cx minus habar pangkat 2 per 2M D2Cx dx pangkat 2 ditambah Px. Ini kalau ini dikali dengan Cx sama dengan I habar seper F T df T dt. Oke. Nah, di sini yang krusial teknik pemisahan variabel. Teknik pemisahan variabel, coba perhatikan ruas kiri. Ini ruas kiri ini hanya bergantung terhadap variabel X. Oke. Jadi di awal tadi coba perhatikan di awal tadi ini terdiri dari dua variabel, ada variabel posisi dan variabel waktu. Nah, sekarang setelah kita gunakan teknik separasi variabel, ruas kiri ini ternyata hanya fungsi daripada posisi. Oke, yang ini adalah fungsi daripada posisi. Oke. Atau dalam hal ini kalau dia satu dimensi kita X. Oke. Nah, kemudian yang bagian kanan ini fungsi daripada waktu. Oke. T. Nah, maka kita bisa selesaikan terlebih dahulu, kita bisa menyelesaikan dulu solusinya terhadap waktu, bisa juga kita selesaikan solusinya terhadap posisi. Oke. Sehingga kalau kita tinjau posisinya, yang ini posisi, maka yang bagian kanan ini, ruas kanan ini bisa kita anggap sebagai suatu konstanta. Kita anggap apa? Kita misalkan yang bagian kanan ini sama dengan Q besar misalnya. Oke. Hingga karena ruas kiri itu hanya fungsi daripada posisi, ruas kanan fungsi daripada
waktu. Sehingga kalau kita tinjau posisinya, berarti ruas kanan itu merupakan sama dengan konstanta. Oke, dalam hal ini kita sebut Q. Q itu biasa disebut dengan konstanta separasi. Nah, kita tulis ininya, I habar seper F T sama dengan df T dt sama dengan Q. Dengan Q ini adalah konstanta separasi. Nah, kita misalkan solusinya berbentuk, kita gunakan fungsi coba. Misal Ft sama dengan E alfa T. Nah, ini kita tulis df T dt sama dengan Q per I habar Ft. Ini kalau diturunkan terhadap T, jadinya alfa E alfa T. Ini Q I habar Ft. Ft. Ini kita tulis yang ini E alfa T. Oke. Sehingga ini habis alfa sama dengan Q per I habar, atau bisa ditulis minus I Q per habar. Oke. Seperti itu. Jadi alfanya sama dengan I Q per habar, sehingga kita dapatkan solusi terhadap waktu itu adalah E pangkat minus I per habar dikali dengan T. Oke, alfanya kita masukkan nilainya yang ini. Nah, sekarang kita ini Ft, kalau ini kita uraikan, Ft sama dengan menurut ini fungsi Euler, berarti ini adalah cos I Q per habar kali T. Sorry, tidak ada I-nya ya. Q dikurang I sin Q per habar kali dengan T. Oke. Itu apa uraian Euler bilangan kompleks, kemarin kita juga sudah bahas di bab 2 Fisika Matematik 1. Coba bandingkan dengan bentuk ini cos omega T gelombang I sin omega T. Berarti dari sini kita dapatkan omega sama dengan Q per habar. Oke. Atau dengan kata lain, Q sama dengan habar omega. Nah, kembali ke relasi De Broglie, E itu sama dengan H kali frekuensi atau habar dikali omega. Sehingga kalau kita perhatikan ini berarti Q itu adalah energi. Oke, jadi coba perhatikan, kita dapatkan Q itu adalah energi. Jadi Q di sini itu adalah energi. Sehingga kalau kita kembali ke persamaan ini, berarti ruas kiri ini merupakan energi. Oke, sehingga kita dapatkan persamaan yang ini, kita tulis ulang yang ini, seperti X
minus H bar pangkat 2 per 2M D2CX X tambah potensial. Nah, sekarang yang ruas kiri itu tadi itu kita ganti dengan energi. Atau bisa ditulis minus H bar pangkat 2 per 2M D2X dx pangkat 2 ditambah dx Cx sama dengan E dikali dengan Cx. Nah, coba perhatikan persamaan yang terakhir ini, inilah yang kita sebut dengan persamaan Schrödinger bebas waktu. Oke, persamaan Schrödinger bebas waktu. Oke. Nah, jadi untuk menyelesaikan mendapatkan fungsi gelombang sebuah partikel, maka yang paling pertama kita harus selesaikan adalah persamaan Schrödinger bebas waktunya. Persamaan Schrödinger bebas waktunya, kemudian kita bisa dapatkan persamaan gelombangnya secara utuh. Oke. Nah, kalau kita sudah dapatkan persamaan gelombang dari sebuah sistem, maka apapun besaran apapun yang ingin kita cari di dalam sistem tersebut itu dengan mudah kita dapatkan. Sehingga ini kalau kita kembali ke persamaan awal tadi, Cx T ini adalah Cx kali Ft, F-nya adalah E minus I E T per H bar. Oke. Yang ini didapatkan dari ini F sama dengan ini. Oke. Q-nya diganti dengan E. Inilah cara mendapatkan fungsi gelombangnya. Nah, E ini biasa disebut nilai eigen. Nah, sedangkan Cx itu biasa kita sebut dengan fungsi eigen. Atau fungsi gelombangnya. Nah, karena kita berhadapan dengan sistem fisis atau sistem fisis, maka Cx ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Oke, jadi kalau secara matematik misalnya dia memenuhi solusi itu memenuhi persyaratan, tetapi karena kalau kita bawa ke sistem-sistem tertentu di dalam fisika, maka dia mempunyai batasan-batasan tertentu yang mempunyai yang solusinya dapat diterima. Nah, fungsi gelombang ini harus memenuhi syarat Cx ini harus yang pertama dia Cx dan dCx dx ini harus kontinu. Apa maksudnya kontinu? Misalnya kita punya fungsi seperti ini, Cx, misal di titik ini, nah, fungsinya seperti ini. Nah, ini disebut fungsi tidak kontinu. Nah, fungsinya itu tidak boleh seperti ini. Fungsinya harus seperti ini. Harus kontinu yang biru ini. Oke.
Nah, itu yang dimaksud dengan nilai kontinu. Yang kedua si X dan dx ini harus berhingga. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita dapatkan solusi yang tidak berhingga, maka solusi itu kita exclude atau kita abaikan karena itu tidak mempunyai makna fisis apa-apa. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya dia tak berhingga, kalau Anda punya solusi seperti ini, nah ini turunannya tidak berhingga di titik yang di sini. Oke. Nah, fungsi gelombang itu tidak boleh seperti itu, harus berhingga. Yang ketiga, ini harus bernilai tunggal. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini tidak bernilai tunggal. Oke. Karena dia tidak bernilai tunggal, fungsi seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai solusi persamaan Schrödinger. Jadi ketiga syarat ini, coba perhatikan, ketiga syarat itu harus dipenuhi oleh sebuah fungsi gelombang sehingga dia bisa digunakan sebagai solusi persamaan Schrödinger. Oke. Nah, tiga syarat ini biasa di buku ini biasa disebut well-behaved function. Okay. Well-behaved atau fungsi yang berkelakuan baik. Jadi fungsi gelombang itu harus memenuhi ketiga syarat ini. Jadi nah, sebagai contoh sistem fisis yang kita bahas pertama. Jadi coba perhatikan persamaan Schrödinger ini solusinya berbeda-beda. Coba perhatikan, solusinya berbeda-beda tergantung dari bentuk potensialnya. Oke. Nah, tergantung dari bentuk potensialnya. Yang paling sederhana itu potensial satu dimensi. Nanti kita akan bahas bentuk-bentuknya. Potensial tangga dan seterusnya. Itu yang paling sederhana. Oke. Yang kedua osilator harmonik. Itu juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, atom berelektron tunggal. Oke, jadi yang bisa diselesaikan secara analitik persamaan Schrödinger ini untuk atom, khusus untuk atom, itu hanya atom berelektron tunggal. Begitu elektronnya lebih dari satu, maka kita menggunakan pendekatan. Nah, sistem yang pertama yang kita bahas ini, misal kita punya partikel seperti ini. Ini dalam misalnya di sini dalam kotak. Ini partikelnya di sini. Nah, partikel ini berada di dalam kotak dan dia hanya bisa bergerak sampai di sini sampai di sini. Oke. Jadi partikel itu tidak berada di antara 0 sampai L. Jadi dia hanya dibatasi dari antara 0 sampai L. Nah, untuk pendekatan seperti ini, coba perhatikan, untuk pendekatan seperti ini, pendekatan fisis yang kita gunakan, itu potensialnya, nah, dari 0 sampai L, di sini potensialnya sama dengan 0. Oke, jadi potensialnya sama dengan 0, kemudian di luar di sini potensialnya sama dengan tak berhingga, di sini juga potensialnya sama dengan tak berhingga ke atas ini. Nah, kenapa kita gunakan, ada enggak potensial tak berhingga? Sebenarnya ini hanya model untuk
memberikan solusi di mana partikel itu terperangkap di dalam potensial ini. Oke, nah biasanya ini disebut sumur potensial tak berhingga. Ini hanya model, ini sumur potensial tak berhingga. Bagaimana? Jadi apa? Dengan adanya potensial yang tak berhingga di kiri dan kanan ini, maka partikel ini apa? Hanya berada di antara 0 sampai L. Tidak ada peluang untuk keluar dari sumur ini atau 0 sampai L. Sehingga untuk X sama dengan 0, X di sini di area ini tidak ada partikel di sana, berarti di sini si X sama dengan 0. Di sini juga si X, Px sama dengan 0. Oke. Jadi tidak ada kemungkinan partikel di sana, maka di kedua sisi ini fungsi gelombangnya nilainya sama dengan 0. Sedangkan untuk 0 lebih kecil, X lebih kecil daripada L, atau di daerah ini, itu potensialnya sama dengan 0. Oke. Karena potensialnya sama dengan 0, maka persamaan Schrödinger-nya bisa kita tulis seperti ini, minus H pangkat 2 per 2M, D2CX, dx pangkat 2, sama dengan E Pi. Oke, kita pakai Pi. X. Nah, persamaannya menjadi seperti itu. Kita tidak tuliskan potensialnya karena potensialnya sama dengan 0. Ini kita tuliskan D2 CX dx pangkat 2 sama dengan minus 2M dibagi dengan H pangkat 2 CX. Ini bisa kita misalkan sama dengan yang ini, kita misalkan ini sama dengan K pangkat 2, sehingga bisa kita tuliskan D2CX dx pangkat 2 sama dengan minus K pangkat 2 CX. Menyelesaikan persamaan yang terakhir ini, sudah Anda dapatkan di kuliah fisika matematik. Nah, solusi dari persamaan terakhir ini diberikan CX sama dengan A sin KX ditambah B cos KX. Saya kira ini coba cek kembali catatan fisika matematiknya cara mendapatkan solusinya ini. Oke. Dengan K sama dengan akar 2ME per H. Nah, sekarang kita perhatikan syarat batasnya. Oke, saya gambarkan ulang tadi fungsinya, sumur potensialnya. Ini di 0 dan L.
Nah, di sini si X-nya sama dengan 0. Di sini si X-nya juga sama dengan 0. Nah, supaya dia continuous, coba perhatikan syarat kontinuitas tadi fungsinya harus continue. Syarat continue. Maka si X di X sama dengan 0 sama dengan si A ini harus sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena di sisi kanan kirinya ini 0. Oke. Jadi kalau kita punya fungsi di sini nilainya di sini misalnya nilainya 0 sampai di sini. Nah, maka di titik ini pas masuk di sini fungsinya harus di titik ini juga harus sama dengan 0 supaya dia continue. Kalau dia tidak 0 berarti dia mulai dari sini seperti ini. Dan solusi seperti itu tidak diizinkan untuk solusi persamaan gelombang. Jadi harus sama dengan 0 supaya fungsinya continue. Maka kita si P0 ini A sin Kx, sin 0. Berarti ini sin 0 ditambah B cos 0 sama dengan 0. Kita tahu bahwa sin 0 ini sama dengan 0, kemudian cos 0 sama dengan 1. Oke, berarti supaya yang ini sama dengan 0, B-nya harus sama dengan 0. Jadi menurut syarat batas yang pertama, B-nya harus sama dengan 0. Kemudian di syarat batas kedua, untuk X sama dengan L, berarti si L sama dengan A sin KL sama dengan 0. Oke. Nah, atau dengan kata lain karena A-nya kalau A-nya 0 berarti semua solusinya 0 itu tidak mungkin, maka sin KL ini harus sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan grafik sin, coba perhatikan grafik sin, ini untuk mengingatkan saja. Ini 0, sini pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Nah, untuk sin pi, sin 2pi, ini coba perhatikan ini, sin pi, sin 2pi, sin 3pi, itu semuanya nilainya sama dengan 0. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan sin n pi. Oke, berapapun n-nya, yang penting dia bulat, itu sama dengan 0. Jadi dengan syarat n ini merupakan bilangan bulat. Oke. Jadi selama n-nya bilangan bulat, sin np itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita kembali ke persamaan yang tadi, berarti ini sama dengan sin KL sama dengan sin np. Dan didapatkan KL sama dengan NP, K sama dengan NP per L. Oke, jadi itu bilangan gelombangnya. Dengan N, ini N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. N ini kemudian nanti untuk kasus bila kita sebut dengan bilangan kuantum. Sehingga fungsi eigennya kita dapatkan si X
A sin K-nya Kx, berarti ini MP per A, sorry bukan per A, kita tadi pakai variabel L, berarti MP per L dikali dengan X. Nah, ini sekarang fungsi gelombangnya. Dengan K, dengan Kn, sama dengan, jadi K-nya tadi banyak, tergantung dari nilai N-nya, berarti Kn-nya sama dengan, ini 2M En per H-bar. Oke. Atau dengan kata lain, En sama dengan Kn pangkat 2, H-bar pangkat 2, 2M. K-nya kita masukkan jadi N pangkat 2, Pi pangkat 2, L pangkat 2. H-bar pangkat 2, 2M. Ini adalah energi. Jadi ini adalah, coba perhatikan, ini adalah tingkatan energi untuk sumur potensial tak berhingga. Oke, jadi ini adalah tingkatan energi untuk sumur potensial tak berhingga. Nanti kita lihat apa maksudnya. Nah, untuk mendapatkan sekarang pertanyaannya bagaimana dengan nilai A ini. Oke. Jadi yang belum kita dapatkan adalah nilai A. Untuk mendapatkan nilai A, kita ingat kembali syarat fungsi ini harus kita normalisasi. Oke. Kita terap syarat normalisasi. Di mana syarat normalisasi itu integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga X pangkat 2 dx ini sama dengan 1. Artinya apa? Rapat probabilitas dari minus tak berhingga sampai tak berhingga itu sama dengan 1. Oke? Jadi kalau kita misalnya posisi partikel itu pasti berada dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Peluangnya untuk menemukan itu pasti sama dengan 1. Oke, jadi kan kalau peluang itu kita berbicara dari angka 0 sampai 1. Jadi kalau dia misalnya dari minus tak berhingga sampai tak berhingga, nilainya pasti 1 atau 100%. Nah, coba perhatikan kalau kita lihat kembali fungsinya, di sini si X-nya sama dengan 0, sini si X-nya sama dengan 0, ini 0 sampai L, di sini si X-nya sama dengan ini. Oke, kita anggap ini si N. Oke, kenapa dia si N? Karena ternyata solusi yang memenuhi banyak tergantung dari nilai N-nya. Dan di sini si N S. Oke, berarti dari minus tak berhingga sampai 0 itu sama dengan 0, kemudian dari L sampai tak berhingga itu sama dengan 0. Sehingga ini dari minus tak berhingga batas integralnya bisa kita ganti dari 0 sampai L. Oke. Kita selesaikan persamaan itu. Integral 0 sampai L H pangkat 2 sin pangkat 2 Kx dx sama dengan 1. Dengan menggunakan ini teknik penyelesaiannya, integral 0 sampai L A pangkat 2 sin pangkat 2 Kx itu kita ganti dengan 1 kurang cos 2x dibagi dengan 2 dx. Ini kalau diselesaikan integralnya sama dengan, ini A pangkat 2-nya dikeluarkan saja, ini jadi A pangkat 2
1/2 berarti ini 1/2 X ditambah cos 2X per 2, integralnya adalah minus, berarti ini positif, sin 2X 1/2 dikali 2 jadi 1/4. Oke. 2 X. Ini batas integralnya dari 0 sampai A. Sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Maka kalau kita masukkan nilai-nilainya, ini untuk sama dengan A, ini sama dengan 0, untuk X sama dengan 0 juga sama dengan 0. Kalau ini sama dengan diganti masuk A, sama dengan 1/2A, kalau 0, ini sama dengan 0. Berarti yang ada nilainya, kalau kita masukkan batas-batas integralnya, hanya A pangkat 2, 1/2A, L ya, 1/2 L sama dengan 1. Atau dengan kata lain, A pangkat 2 sama dengan 2 per L. Ini memberikan solusi A sama dengan akar 2 per A. Sehingga kalau kita tuliskan fungsi gelombangnya, si n X, tadi A, ini kita ganti jadi 2 per A, sin KX berarti N Pi, oh sorry bukan A ya, ini L, sorry ini salah tadi, L, NP per L dikali dengan X. Jadi apa, inilah solusi persamaan gelombang untuk sumur potensial tak berhingga. Dengan N sama dengan N pangkat 2 Pi pangkat 2 kabar pangkat 2 per 2 M L pangkat 2. Nah, sehingga misalnya untuk N sama dengan 1, untuk N sama dengan 1, untuk N sama dengan 1, N sama E1, ini nilainya Pi pangkat 2 kabar pangkat 2 per 2 ml pangkat 2. Untuk E sama dengan 2, ini N pangkat 2 pangkat 2 dikali ini sama dengan E1. Berarti ini N pangkat 2 dikali E1. Oke. E3 N pangkat 2 dikali E1. Ini di sini bisa ditulis N pangkat 2 dikali E1. Ini yang merah ini sama dengan E1. Saya ulangi di sini, berarti ini sama dengan, kalau E-nya 2 berarti 2 pangkat 2 berarti 4 E1, E3 3 pangkat 3 berarti 9 E1, dan seterusnya. E1 ini biasa kita sebut dengan ground state. Nah, kalau kita gambarkan fungsi gelombangnya, ini
E1, fungsi gelombangnya seperti ini. Di ujungnya harus sama dengan 0. Di E2, fungsi gelombangnya seperti ini. Kemudian E3, fungsi gelombangnya seperti ini. Dan seterusnya. Nah, E2 dan E3 ini biasa kita sebut dengan keadaan tereksitasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dan di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pertemuan selanjutnya, ini kita tadi sudah bahas potensial seperti ini tak berhingga. Nanti kita akan bahas kalau model potensialnya seperti ini. Oke, kita bisa lihat solusinya untuk E lebih besar kecil daripada potensial dan untuk E lebih besar seperti itu. Nah, kemudian ada potensial yang modelnya seperti ini juga. Nah, ini biasa kita sebut tunneling effect. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Kemudian potensial yang lain, osilator harmonik modelnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir akan kita bahas untuk penyelesaian persamaan Schrödinger yaitu atom hidrogen. Nah, dari atom hidrogen ini nanti kita akan dapat N, L, N. Jadi ada bilangan kuantum magnetik, ada bilangan kuantum angular. Okay. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Yang tidak hadir siapa? 10 berarti 8. Umar tidak ada, Pak. Ini 8 saja yang hadir, Di. Iya, tidak ada Umar, Pak. Suruh siapa lagi ini? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita kuliah untuk hari ini sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.